Trik yang berhasil. Bab 713. Hanya menyentuhnya dengan ringan, Miguel langsung cepat mundur. Tetapi Orilla tidak puas dan bergumam. "Abang Hansel, kamu tidak menciumku seperti yang dulu." Miguel terdiam. Orilla mendekatkan diri padanya dan berkata dengan suara lembutnya yang unik. "Aku baru saja bilang, kamu harus menciumku seperti kemarin. Dengan begitu, aku tidak akan begitu takut lagi." Miguel membelai kepalanya dan berbisik. "Tahukah kamu, bocah bodoh, apa maksudku dengan menciummu seperti yang dulu?" "Tentu saja aku tahu," Orilla berpikir dengan keras dan berkata. "Karena Abang Hansel suka sama Rilla, pasti akan menciumku seperti itu. Rilla juga akan membiarkan kamu tahu bahwa Rilla sangat menyukaimu. Kemarin dia lupa menyatakannya padanya secara pribadi, jadi belum terlambat untuk mengatakan padanya hari ini. Dia harus memberitahu Abang Hansel bahwa dia juga menyukainya. Dia menyatakannya langsung kepadanya secara pribadi, bukan lagi jenis ketergantungan seperti waktu kecil, tetapi cinta murni." Miguel sangat senang sehingga suaranya menjadi serak. "Kamu tidak menyesalinya?" Orilla menjawab dengan sangat positif. "Aku hanya ingin menyukaimu. Mengapa aku harus menyesalinya?" "Baik." Miguel menutup mata Orilla, menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Dia menciumnya seperti yang dia lakukan tadi malam. Dia mencium dengan hati-hati, berusaha menyamakan pernapasan dan irama wanita itu, agar tidak membiarkannya merasa sedikit ketidaknyamanan. Ciumannya lembut dan melekat, tampaknya tidak hanya untuk menciumnya, tetapi juga tabrakan jiwa mereka di hati mereka. Ya, ternyata Abang Hanselnya itu masih polos. Dia hanya perlu menggunakan trik kecil, dan Abang Hanselnya akan menciumnya seperti yang dia katakan. Jika Abang Hansel tahu bahwa dia tidak takut ketika dia membawanya keluar dari teater dan datang ke mobil, akankah Abang Hansel melemparkannya keluar jendela? Apakah dia akan diusir keluar? Orilla berpikir bahwa Abang Hansel sangat mencintainya sehingga dia tidak akan membuangnya. Kemudian dia akan menipunya dan membiarkannya tinggal bersamanya lebih lama. Ya, itu keputusan yang sangat menyenangkan. Tapi sepertinya ada yang salah. Kemarin Abang Hansel memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengalihkan perhatian ketika dia mencium, dan dia hanya memikirkan hal lain. Jadi Abang Hansel menggigit bibir bawahnya dengan lembut. Dia tidak berani berpikir yang lain lagi, dan dia harus belajar berciuman dengan cepat. Kalau tidak, dia mungkin ditolak oleh Abang Hansel dan dia tidak akan menciumnya lagi. Jika dia tahu bahwa Abang Hansel akan melakukan apa yang akan dilakukan pacarnya, dia seharusnya mencari seseorang untuk belajar di New York. Dia tidak tahu teknik ciuman, tetapi keterampilan ciuman Abang Hansel tampaknya sangat bagus. Mengapa teknik ciuman Abang Hansel bagus? Apakah dia mempunyai gadis lain sebelum dirinya? Memikirkan hal ini, Orilla tiba-tiba memiliki beberapa kehilangan dan ketidaknyamanan di hati. Abang Hansel adalah miliknya sendiri. Dia hanya bisa menjadi miliknya sendiri. Dia tidak suka orang lain menyentuh Abang Hanselnya. Ada apa? Sambil berciuman, bagaimana gadis kecil ini bisa marah? "Abang Hansel, apakah kamu mencium gadis lain seperti Rilla sebelumnya?" Saat ditanya, matanya masih ditutup olehnya. Dia tidak bisa melihat matanya, tetapi dia bisa merasakan sedikit kejutan di tubuhnya.
Orila merasa tidak nyaman. Artinya dia telah melakukan sesuatu yang mirip dengan gadis-gadis lain sebelum menciumnya. Dan dia mungkin mengatakan dia menyukai gadis-gadis lain. Itu tidak baik. Sayang sekali, dia tidak bisa membiarkannya menyukai hal lain. Dia hanya bisa menyukainya sendiri, sama seperti dia yang hanya menyukainya. Abang Hansel, ketika Rila tidak bersamamu sebelumnya, kamu mencium gadis-gadis lain. Tapi ke depannya, kamu hanya bisa mencium Rila. Apakah dia mendominasi atau tidak masuk akal? Dia menuntut kemurnian absolut dalam hal perasaan. Tentu saja, dia sama sekali tidak berpikir bahwa dia tidak nyaman. Bukan apa yang telah dilakukan pada gadis-gadis lain, tetapi bahwa dia memiliki seorang tunangan. Abang Hansel, dia tidak menjawab. Orila cemas. Bukankah dia bersedia memilikinya sendirian di masa depan? Selama ini Abang Hansel hanya memiliki satu Rila di dalam hatinya. Sementara dia berbicara, dia menekan kepalanya ke lengannya dan membiarkan telinganya menempel di dadanya, sehingga dia bisa mendengar suaranya. Apakah Rilanya mendengarnya? Ketika dia masih kecil, dia mencintainya sebagai adik perempuan. Sekarang dia sudah dewasa. Dia ingin mencintainya sebagai wanitanya sendiri. Entah itu sebelum, sekarang, atau di masa depan. Hatinya sangat kecil sehingga dia hanya bisa menampungnya sendirian. Orila tersenyum senang dan berkata, "Selama ini Abang Hansel adalah satu-satunya di hati Rila. Hatinya sangat besar dan dia bisa memeluk orang-orang di seluruh negeri. Hatinya sangat kecil, hanya muat dengan Rila saja. Sama, dia juga begitu." Miguel memeluknya dan tidak berbicara lagi. Orila bersarang di lengannya, sesekali menggosok 2 kali dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dada dan perutnya, seolah-olah menghitung otot-ototnya. Miguel meraih tangannya. "Rila, jangan membuat masalah." Orila berkata dengan polos, "Abang Hansel, jika aku menyentuhmu, kau bisa menyentuhku. Aku tidak keberatan." Miguel terdiam. Seringkali dia tidak mengerti bahwa gadis kecil itu benar-benar tidak mengerti, atau apakah dia menggunakan wajah bayinya yang polos dan sederhana itu untuk menipu orang. "Abang Hansel, Rila tidak menyentuhmu lagi. Bisakah kamu tetap dengan Rila malam ini? Rila mungkin takut jika kamu tidak ada di sini." Orila cemberut. Selama dia berani mengatakan tidak, dia akan berteriak untuk menunjukkan kepadanya. "Rila, tidurlah dengan nyenyak. Abang Hansel akan bersamamu setiap saat. Dia akan menemaninya di sisinya, selalu menemaninya, sampai subuh dan kehidupan masa depan." "Abang Hansel tidak diizinkan untuk berbohong ya?" Orila menarik tangan besarnya dan menarik kait seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. "Abang Hansel, jika kita menyegelnya, kita harus menaatinya." "Ya, Rila tidur sana." Miguel menepuk punggungnya dengan lembut, menyanyikan lagu favoritnya, mengelusnya seperti anak kecil. Untungnya mobilnya cukup luas, sehingga ia bisa meletakkan sandaran kursi. Orila bisa berbaring dan tidur lebih nyenyak. Siapa yang tahu, dia hanya bergerak sesaat. Dia tiba-tiba membuka matanya, 2 tangan dengan erat menggenggam pergelangan Miguel. Begitu kuat, sehingga kukunya hampir terjepit ke dalam daging dan darah. Miguel meraih tangannya dan menghiburnya dengan berkata, "Rila, jangan takut.
Abang Hansel membiarkanmu meletakkan bagian belakang kursi, sehingga kamu bisa berbaring lebih nyaman dan tidak meninggalkanmu.